Shalom, anak-anak yang kasih Tuhan, anak kelas 3. Bagaimana kabar hari ini? Yanti percaya anak-anak dalam keadaan baik, sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Di masa pandemi ini, mari kita tetap jaga kesehatan kita dengan mengikuti protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Anak, kita jaga kesehatan kita sampai selamanya ya, sampai nanti kita masuk tatap muka, kita dalam keadaan baik dan kekurangan sesuatu apapun. Nah, anak kelas 3 masuk dalam pembelajaran ke-9, yaitu aku bisa mengasihi orang lain ya. Dalam Matius yang akan kita baca dan kita baik anak-anak. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan anak bisa berdoa kepada Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan beri pada kami sampai hari ini, dan biarlah kekuatan kehidupan yang Tuhan beri kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk bertanggung jawab dalam belajar kami. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Anak kasih Tuhan, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengenal hukum kasih yang terdapat dalam Matius pasal 2 ayat 37. Yang kedua, siswa dapat memahami arti hukum kasih dan alasan hukum. Yang ketiga, siswa dapat memahami cara mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, anak-anak, yang pertama Tuhan menghendaki supaya kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu dengan segenap hati kita, jiwa, dan segenap akal budi kita. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita juga pasti akan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ayat ini adalah menjawab seorang ahli Taurat. Ahli Taurat adalah seorang yang pandai menafsirkan dan mengajarkan hukum Taurat. Dia bertanya, hukum yang pertama dan terutama itu apa? Jadi ketika dia bertanya tentang hukum pertama dan terutama dalam hukum Taurat, dan Yesus menjawab bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 ini. Nah, anak-anak, jadi hukum yang pertama mengasihi Tuhan, dan yang kedua mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Bagaimana mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Ketika kita tidak mau dijiwit, ya jangan menjiwit anak-anak ya. Ketika kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang lain, yaitu hukum kasih yang diajarkan Tuhan. Nah, selanjutnya kita mau belajar apakah arti hukum. Jadi hukum itu adalah peraturan yang harus kita taati. Jadi hukum itu adalah peraturan, petunjuk atau pedoman yang harus kita taati, yang harus kita lakukan. Nah, mengapa Tuhan membuat hukum? Yaitu supaya ditaati, supaya manusia selamat. Karena manusia tanpa hukum, maka manusia akan melakukan menurut keinginannya sendiri dan akan membawa satu kecelakaan atau kebinasaan bagi mereka sendiri. Untuk itu Tuhan membuat hukum, ya, membuat hukum ini dan supaya kita semua merasakan akan kebaikan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana cara mengasihi? Ya, kita dapat mengasihi yaitu dengan mengikuti teladan Kristus. Apakah teladan Kristus? Yaitu mengasihi dengan tulus ikhlas, itu tidak mengharapkan imbalan. Kalau kita tidak mengikuti teladan Kristus dengan kasih yang tidak tulus ikhlas, maka kita akan sering kecewa.
Karena kita mengasihi secara manusia, kadang-kadang kita ingin dibalas. Kebaikan kita dibalas dengan kebaikan. Kalau kita tidak menerima kebaikan orang lain, maka kita akan kecewa, akan putus asa, marah. Untuk itu, kita harus mengasihinya dengan cara teladan Kristus, yaitu tidak mengharapkan imbalan. Yaitu kasih yang tulus ikhlas, seperti yang Tuhan sudah berikan contoh bagi kita. Ya, ketika dia harus mati di kayu salib, banyak hal yang harus dialami, tetapi dia tetap mengasihi kita, orang yang berdosa. Karena orang berdosa tidak dapat mengasihi dengan tulus ikhlas. Untuk itu kita harus belajar seperti teladan Kristus. Mari kita akan membaca Alkitab yang ditulis di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi Yohanes 13 34 35. Mari anak-anak mulai. 1 2 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana? Apakah kita mampu bisa mengasihi orang lain? Sesama kita bisa. Mengapa? Karena Tuhan telah mengasihi kita. Jadi sama seperti aku, yaitu Tuhan telah mengasihi kamu, maka kamu harus saling mengasihi. Jadi kita akan bisa mengasihi ketika kita sadar bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ya. Nah, mari kita akan belajar mengasihi itu dengan cara yang sangat sederhana, anak-anaknya. Kadang-kadang kita bingung bagaimana mengasihi. Ya, sederhana saja kita mengasihi. Nah, Tuhan mau kita mengasihi, yaitu dengan cara sederhana, yaitu ramah, bersikap ramah dengan teman. Ya, jadi bersikap ramah baik laki-laki, perempuan dengan perempuan, saling mengasihi tanpa membedakan apapun. Ya, kita bisa berteman dengan semua orang, baik teman laki-laki, baik teman perempuan, semua bisa saling mengasihi, bersikap ramah, ya, saling menyapa, memberi hormat kepada teman kita. Ya. Yang kedua, kita akan juga secara sederhana mentaati perintah orang tua, baik perintah orang tua di rumah, yaitu orang tua kita, ayah ibu kita, kakek nenek dan kakak mungkin ya ada di sekitar kita dalam rumah tangga, juga kepada guru kita, ya, kepada guru kita, menghormati guru, ya, memberi salam kepada guru, dengan kepada orang tua kita, mentaati apa yang mereka nasihatkan bagi kita, apa yang mereka perintahkan bagi kita. Jadi, sederhana saja, ketika dikasih tugas kita mengerjakan sampai selesai. Ya. Kemudian mau menolong teman kita, secara sederhana mungkin jatuh, ya ini ditolong bersama-sama, ya, digendong, ya, digotong, ya, mungkin teman kita jatuh nggak bisa jalan, ya. Kemudian memberi, ya, ketika teman sederhana saja, nggak usah memberi uang atau memberi pakaian, beri minum, ya, kita memberi sederhana sekali, minum itu hal yang sederhana, tapi kita bisa mau berbagi dengan teman kita. Dan yang paling ini, ya, yaitu mendoakan orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi pendoa-pendoa yang tidak kelihatan. Jadi orang berdoa itu tidak kelihatan, tapi sangat bermanfaat besar. Ketika kita mau berdoa bagi teman kita, bagi orang tua kita, bagi bapak ibu guru kita, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau berdoa. Itu contoh mengasihi, tindakan nyata dalam mengasihi, contoh sederhana dan harus kita lakukan. Nah, tugas kalian adalah membuat kartu pengingat. Ya, ini perhatikan cara membuatnya, yaitu dengan cara ini alat-alatnya sudah ada, ya, yaitu kertas, karton, yang menggambar pola tangan, lalu ditulis nama orang-orang yang akan kalian doakan,
lalu ditulis tengahnya itu ada aku berdoa untuk siapa saja. Jiplak, jiplak tangan ya. Ini bahan-bahan yang sudah harus kalian lakukan, yaitu harus kalian kerjakan, yaitu membuat kartu dan mendoakan sungguh-sungguh bagi mereka. Oke. Lalu menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Itu mengapa Allah memberikan perintah untuk mengasihi? Apa artinya mengasihi sesama seperti diri sendiri? Mampukah anak kecil mengasihi sesama? Jelaskan jawabannya. Tuliskan 2 hal yang dapat kamu untuk mengasihi sesama dan jelaskan alasan yang benar untuk mengasihi sesama. Jadi alasan mengapa kita harus mengasihi sesama. Ya. Tugas selanjutnya adalah kalian berdoa, menaikkan doa. Ya. Tolong ditulis doa ini, lalu kalian akan berdoa, ya, sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, itu menaikkan doa. Ya. Oke, selanjutnya adalah anak-anak, kalian juga akan mengerjakan tugas ulangan bab 8. Ya, ulangan bab 8 hari ini juga harus kalian kerjakan. Baiklah anak-anak. Ya, selamat mengerjakan tugas hari ini sampai selesai. Ya, kumpulkan saya paling lambat besok pagi. Ya, besok pagi, paling lambat besok pagi saya tunggu ya hari ini ya, karena Bu Yanti juga minta maaf telah terlambat mengirimkan tugas buat kalian. Oke, lalu anak-anak biarlah kalian tetap semangat.